Nah, selain seperti ini bentuknya juga bisa kayak gini. Jadi nanti sedianya ditaruh di bagian atas, kulitnya di tengah sini. Nanti di sini dikasih cairan dengan suhu tubuh. Cairannya bisa diganti bakteri tertentu untuk menjaga si condition udah tahu ya. Kemudian dicek kadarnya lewat untuk sampelnya. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Izin masuk lagi. Itu kan Ibu tadi mengatakan bahwa apa yang dilakukan uji itu dengan kulit ular. Itu kulit ular emang memiliki struktur yang sama dengan manusia yang nantinya kan obatnya harus ke manusia. Strukturnya sama kok. Dan daya penyerapan obatnya juga sama. Oke. Nah, kulit ular ini sebenarnya sudah disetujui oleh FDA atau apa yang namanya etik kimianya. Jadi memang ya, secara kemampuan permeabilitas itu mirip dengan kulit manusia. Jadi kayak ukuran kulitnya, kemudian lapisan komponennya. Jadi dianggap mampu untuk menggambarkan permeabilitas di kulit manusia. Selain itu juga tadi ada pertimbangan dia tidak menyakiti hewan. Walaupun secara kasat mata itu berbeda sekali kan. Ya, tapi secara kuat permeabilitas. Baik, Bu, terima kasih. Terutama untuk kepentingan penelitian sih. Kalau misalnya penelitian kan kita suka nyoba beberapa formula, yang beberapa formula misalnya 10 gitu atau 20 formula. Kemudian kita uji semuanya lagi penyerapan obatnya. Kan mahal banget ya pakai kulit manusia dan juga dengan kulit ibunya. Satu kali uji aja untuk kulitnya itu kalau misalnya dapat permukaan yang bagus yang nggak bolong-bolong itu bisa ukuran mungkin 5 kali 5 cm kan, bayangkan 20 kali 20 formula berapa kali. Sedangkan kalau pakai kulit ular dia sekali ganti kulit ular yang cukup besar itu bisa sampai satu penelitian beres pakai satu kulit ular karena dia satu kali itu saya dapat kalau pakai tikus juga kasihan sih tikusnya. Oke, nah ini ada beberapa keuntungan ketika kita memberikan atau menghantarkan obat secara transdermal. Pertama, kita menghindari kesulitan absorpsi melalui gastrointestinal. Melalui oral itu pH lambung. Ada beberapa obat yang tidak pH ekstrim di usus dan lambung kita. Kemudian di situ juga ada aktivitas enzim, fase, renin, pepsin. Nah itu juga beberapa obat. Kemudian untuk obat-obatan yang proses absorpsinya itu dipengaruhi dengan adanya makanan, adanya minuman seperti itu sehingga absorpsi, nah itu juga bisa kita hindari. Kemudian bisa juga kita aplikasikan pada pasien yang tidak bisa diberikan oral, seperti pasien yang sedang muntah atau pasien lagi diare. Nanti kan waktu tunggu di saluran cernanya tidak cukup lama untuk proses absorpsi yang bisa kita berikan lewat transder. Kemudian
jadi bisa terjadi metabolisme. Beberapa obat bisa diubah menjadi bentuk inaktif atau menjadi bentuk yang liver, hati. Kemudian dia juga non-invasif kalau yang interseluler. Kemudian provide extended therapy. Jadi terapinya itu bisa jangka panjang. Kalian cuma menempelkan patch-nya, terus misalnya ada yang patch-nya itu bisa sampai 3 minggu. Nggak usah dilepas dan pengobatannya masih berlangsung. Tadi juga cocok untuk obat-obatan. Kemudian jika terjadi efek yang tidak diinginkan, itu bisa langsung dilepas aja patch-nya atau misalnya ketika pemberian obat akan terhenti saat itu juga. Beda kalau misalnya dengan oral terus terjadi keracunan, kan kita bingung ya gimana cara mengobati obatnya, paling harus dikasih anti racun. Yang ke-8 kurang lebih sama. Oke, tapi ada beberapa kekurangannya. Kekurangannya tidak bisa untuk orang-orang yang alergi terhadap adhesive. Jadi kan ada kansarola saja, kulitnya jadi gatal-gatal, merahan. Itu tidak bisa secara transdermal. Kemudian ada juga beberapa produk yang memberikan lokal iritasi, jadi iritasi lokal. Dosisnya diberikan dalam dosis tinggi untuk menjaga terapi jangka panjang. Kemudian, karena saking mudahnya pemberian transdermal ini bisa ditempel di kulitnya, dia berpotensi untuk penyalahgunaan. Padahal banyak juga transdermal ini digunakan. Kemudian temperatur suhu bisa mempengaruhi pengantaran obatnya, karena temperatur bisa kulit kita. Seperti misalnya terlalu panas, jadi pengeluaran keringat ini tidak ada. Dan daya dan obatnya terbatas hanya untuk obat yang poten dan memiliki dan juga dia harus punya sifat farmakologi yang sifat fisik kimia yang tadi strukturnya harus punya lipofilnya dan punya hidrofil. Nah, kemudian ini ada pertimbangan ketika kita menggunakan sistem. Pertama, kita mau tempel di mana itu sangat berpengaruh terhadap absorpsinya. Jadi pertimbangkan dengan baik ataupun tanya sama ini harus tempelnya di bagian. Kemudian kulitnya sebisa mungkin itu harus bersih dan steril. Jadi biasanya tuh di saving itu dicukur sedikit dan tidak berminyak, tidak sedang mengalami iritasi, tidak ada bekas luka ataupun kerusakan atau kalus tuh kayak kapalan gitu ya. Kemudian jangan menggunakan hand karena dia nanti akan mengurangi konsentrasinya. Koefisien partusi. Nah, kemudian kalau misalnya kalian pakai transdermal, jangan pakai koyo. Misalnya koyonya dibungkus sama pakai pelipis ini, ya udah tinggal dibagi menjadi 4 biar ukurannya lebih kecil terus bisa ditempel pelipis. Gak bisa kayak gitu ya, karena luas permukaan si pads untuk transdermal ini sudah disesuaikan dengan dosisnya, jadi tidak boleh asal. Kemudian melepaskan obat melepaskan pads dari wadahnya itu harus hati-hati
Kemudian bagian yang menempel dengan ini jangan kena jari-jari kalian, karena di bagian adhesif itu seringkali ada obat yang menempel. Kena jari-jari kalian, dosisnya bisa berkurang. Kemudian setelah dikeluarkan, nanti tekan kurang lebih selama 10 detik agar memastikan menempel dengan. Nah, desain patch-nya itu ada 2 untuk TBS ini. Ada yang membrane patch. Yang membrane patch ini dia ada 4 lapis. Yang paling luar ini ada backing. Backing ini biasanya dia inklusif, jadi tidak mengizinkan keluarnya air dari kulit kita, dan dia itu impermeable, jadi tidak bisa ke bagian. Kemudian di bawah backing ini ada reseptor. Reseptor ini biasanya adalah zat aktif yang sudah ditetapkan. Nah, zat aktifnya ini nanti akan disesuaikan terapi, misalnya 20 banyak jumlah obat yang harus dimasukkan atau tersedia di reseptor. Kemudian di bawah reseptor ada red controlling membrane. Itu membran yang mengatur laju pelepasan obatnya. Bisa kalian lihat di sini ada pori-porinya. Nah, banyaknya pori dan ukuran pori ini mempengaruhi banyaknya yang dapat berdifusi ke kulit kita. Kemudian di bagian controlling membran ada adhesive layer atau lapisan yang akan melekat ke kulit kita. Nah, biasanya ini agar proses difusi bisa terjadi, karena yang di adhesive layer itu kulit kita asli adhesive, tapi nanti dari turun ke adhesive layer kita. Nah, selain ini model yang adhesive matrix patch ini lebih suaranya terdengar. Cek. Masih putus-putus kah? Masih Bu, cuman suaranya agak ini kecil. Jadi Ini ya. Cek. Kalau ini jelas? Sudah jelas, Bu. Oke. Oke. Nah, kemudian ada juga yang desainnya adhesive matrix patch. Ini yang versi lebih sederhana. Cuma ada backing, drug adhesive, dan layer obatnya. Obat yang dimasukkan biasanya jadi tidak terlalu banyak, tapi dia lebih mudah dalam proses pembuatannya dan resisten terhadap dose dumping. Dose dumping itu adalah tindakan konsentrasi obat di dalam tubuh kita secara tiba-tiba, biasanya terkena dalam proses manufacturing. Jadi kalau misalnya manufacturingnya ada cacat, kontrol membrane itu bisa bocor. Nah, kalau misalnya bocor, obat yang suratnya bisa berlebihan. Jika berlebihan, bisa atau sampai ke dosis toksik. Jadi QC-nya harus nah, kemudian ini ada yang sudah yang maaf Bu, suaranya masih sama. gimana ya?
Mungkin Bentar. Cek kalau sekarang sudah lebih baik. belum, Bu. Kalau sekarang? Sudah, Bu. Oke. Bentar. Suaranya mantul. Iya, Mbak. Masih Bu, mungkin mendengar Bu. Sekarang? Sudah. Oke. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ada clonidine sebagai zat aktifnya. Kemudian dia menggunakan nama dagangnya Catapres. Dikeluarkan oleh Boehringer Ingelheim. Nah, si Boehringer ini dia desain patch-nya 4 lapis. Ada backingnya dari film polyester, kemudian reservoirnya ada clonidine yang dilarutkan di mineral oil, polyisobutilen, dan kolloidal silikon dioxide. Kemudian membran controlling rate-nya adalah microporous polypropylen dan ada adhesive formulation agent-nya. Nah, ini untuk pengobatan antihipertensi dan bisa digunakan selama 7 hari. Jadi kebayangkan sangat convenient, sangat nyaman untuk digunakan. Jadi kamu tempel 1 hari untuk pengobatan selama 7 hari. Nggak akan lupa minum obat, nggak akan lupa obatnya sudah diminum atau belum, tidak ada telat juga. Nah, tapi sebelum digunakan harus shaving dulu. Jadi dicukur dulu sedikit di bagian upper arm, lengan bagian atas atau torso. Yang lainnya bisa kalian baca, ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis, ada yang 4 lapis, ada juga yang sampai 5 lapis, tergantung dari desainnya dan tujuan terapinya. Oke, ini yang tadi. Nah, kemudian ada juga yang desainnya nitrodur. Nitrodur ini kurang lebih sama sih dengan yang reservoir. Nah, kemudian untuk penghantaran secara transdermal ini seringkali kita tambahkan enhancer. Enhancer itu maksudnya adalah untuk meningkatkan permeabilitas obatnya agar jumlah yang diabsorpsinya bisa lebih banyak. Enhancer atau peningkat absorpsi obat ini ada 2, ada yang chemical, ada yang physical. Kalau yang chemical ada 3 mekanismenya. Dia bisa memfluidizing intercellular lipid structure. Jadi
si struktur interselularnya itu seperti lebih fluidizing, tuh lebih apa ya? Lebih tidak kaku, lebih mudah untuk bergerak, sehingga di situ ada channel-channel atau kanal-kanal yang dapat terbuka untuk proses masuknya obat. Nah, enhancer yang kedua, dia bisa berinteraksi dengan protein yang ada di stratum corneum tadi, sehingga meningkatkan penetrasi transselular. Kebayangkan ya, kalau proteinnya dia berinteraksi sama yang lain, jadi dia tidak akan menghalangi proses lewatnya si obat. Dan yang terakhir adalah sebagai pembawa atau kosolven. Nah, pembawa atau kosolven ini sifatnya dia memiliki bagian yang hidrofil dan lipofil, sehingga dia dapat dengan mudah untuk berpartisi di stratum corneum melewati brick dan mortar tadi. Jadi obatnya disembunyiin di vehicle atau kosolvennya. Jadi yang berinteraksi dengan lingkungan stratum corneum adalah si vehicle atau kosolven ini. Nah, enhancer yang kedua adalah yang physical, jadi secara fisik. Ada microneedle, jadi seperti jarum, cuman ukurannya mikron. Dia untuk menghantarkan obat-obat dengan bobot molekul yang tinggi. Ada juga iontoforesis dan sonoforesis. Kalau iontoforesis, jadi kulit kita itu diberikan, ditempelkan patch dengan muatan positif dan negatif, yang nantinya muatan positif dan negatif ini kan akan terjadi arus ya, arus listrik karena adanya perbedaan muatan. Nah, arus ini sekaligus sebagai driving force atau daya dorong obat untuk masuk ke dalam kulit. Dan yang terakhir adalah sonoforesis. Jadi kulit kita itu diberikan gelombang suara atau ultrasound. Nah, gelombang suara ini cukup kuat untuk merusak struktur lipid interselular. Nah, ketika struktur lipid interselularnya ini rusak, maka di situ akan ada kanal-kanal atau celah-celah untuk proses masuknya obat. Nah, ini ada contohnya, yang chemical itu ada azon, etano, dan lain-lain, lecitin, terpen. Ini lecitin contoh pembawa ya, karena dia punya struktur polar dan non-polar. Ada juga oleic acid, propylen glycol, dan lain-lain. Nah, beberapa keuntungan menggunakan chemical, dia itu efeknya reversible. Jadi, yang tadi misalnya dia memfluidizing. Jadi, dia sedikit merusak lipid interselular karena strukturnya jadi tidak terlalu kaku ya, terfluidizing. Tapi dia itu cepat untuk kembali ke struktur normal yang seharusnya. Jadi, tidak berbahaya bagi kulit. Nah, kemudian, si chemical enhancer ini dia low systemic bioavailability, jadi maksudnya terserap ke tubuhnya itu sedikit, jadi tidak berbahaya. Kemudian dia stabil dan kompatibel, dan kalaupun misalnya dia berhasil masuk ke dalam pembuluh darah atau terabsorpsi, dia itu tidak memberikan efek farmakologi. Jadi tidak ada efek sampingnya dan tidak non-toksik dan non-iritasi. Nah, ini kalau yang fisikal tadi, microneedle. Nah, microneedle contohnya seperti ini. Misalnya ini patch, kemudian ada jarum-jarum kecilnya. Kalau ditanya sakit nggak sih? Mungkin ya sakit sedikit sih pas tahap awal, tapi dia cukup nyaman dipakai untuk berhari-hari. Nah, si microneedle-nya ini ada macam-macam. Ada 4. Ada yang solid, ada yang coated, dissolving, dan hollow. Nah, jadi dia akan membantu menembus stratum corneumnya sehingga nanti obatnya bisa langsung masuk ke dermis. Jadi nggak ada lagi tuh red limiting barrier-nya. Ketika sudah masuk ke dermis kan dia akan mudah ya diabsorpsinya. Kalau yang solid microneedle, jadi dia itu akan jarumnya sedikit merusak stratum corneumnya. Kemudian karena di sini terbentuk lubang, obatnya bisa langsung lepas masuk ke dermis. Kalau yang coated microneedle, jadi obatnya itu ada di bagian ujung-ujung jarumnya ini. Jadi ketika dia ditusukkan, kemudian patch-nya bisa langsung dicabut, tapi obatnya sudah menempel di sini. Kalau yang dissolving microneedle, jarum-jarumnya ini
isinya obat, tapi dia bisa terlarut. Jadi walaupun patch-nya sudah diangkat, nanti jarumnya masih tetap ada di kulit kita, tapi nanti dia akan terlarut secara perlahan. Dan yang terakhir adalah hollow. Kalau hollow berarti ada lubangnya ya. Nanti obatnya akan masuk dari bisa dari reservoir atau adhesive layer. Nanti masuk lewat lubang-lubangnya ini. Nah, ini physical yang iontophoresis. Jadi patch-nya biasanya ada dua, yang satu muatan positif, yang satu muatan negatif. Misalnya obatnya ditaruh di patch yang bermuatan positif. Nah, karena ada perbedaan muatan, maka akan timbul arus kan, dia gerak dari positif ke negatif. Nah, arus di sini akan mendorong obat yang ada di patch muatan positif ke bagian bawah, sehingga nanti masuk ke pembuluh darah di sini. Kalau iontophoresis, dia akan diberikan ultrasound, jadi gelombang suara, sehingga nanti struktur lipidnya ini menjadi rusak oleh gelombang suara tadi. Harusnya lipid bilayernya seperti ini, rapat, tapi karena adanya gelombang suara, dia jadi putus. Nah, kanal-kanal atau channel di sini, dia menjadi tempat lewatnya obat. Seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas dan tidak ada yang ditanyakan, untuk semi-solida kita cukupkan hari ini. Untuk yang solida nanti kita mulai jam 10.30 aja ya. Kita istirahat dulu setengah jam. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.